Halo semuanya dan selamat datang. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa kalau film horor sekarang tuh makin sering muncul, banyak gitu, tapi rasanya tuh makin ya biasa-biasa aja, malah rasanya kayak hambar gitu. Nah, kita dikasih jump scare tapi yang berulang-ulang terus. Jadi kayak kita bosen sama film horor gitu. Nah, tapi setelah keluar bioskop, rasa takutnya ya udah hilang begitu saja. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Rafa Zaibel Smart Bahori, bisa kalian panggil Faza. Nah, hari ini saya mau bawa sebuah inovasi bisnis yang bakal bikin kalian melihat sosok genderuwo itu bukan cuma sebagai hantu di pohon besar, tapi juga sebagai sebuah brand horor modern yang bisa mendunia. Nah, kenapa sih genderuwo? Karena secara psikologis, ketakutan manusia yang paling dalam adalah pada sesuatu yang besar, tidak terlihat, tapi terasa kehadirannya. Nah, itulah esensi dari bisnis yang saya bangun, G Horror Production House. Kenapa sih bisnis ini bisa relevan sekarang? Coba kita lihat pada data industri film horor Indonesia. Dalam data tersebut, Indonesia menyumbang lebih dari 60% penonton film nasional. Tapi terdapat sebuah masalah, yaitu adalah kejenuhan konten. Nah, penonton Indonesia, terutama Gen Z dan milenial, itu sudah mulai bosan dengan pola setan yang itu-itu aja. Mereka tuh butuh sesuatu yang lebih keren, lebih imersif, dan punya cerita yang kuat atau lore yang dalam. Masalah kedua adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam distribusi film horor. Kita tuh masih terpaku pada layar datar 2D doang. Nah, jadi kita cuman bisa lihat dari depan doang. Padahal horor itu soal sensasi, bukan cuma soal apa yang kita lihat. J-Horror akan hadir sebagai solusi dengan 3 pilar utama. Yang pertama, The Genderuwo Universe. Jadi kita nggak bakalan bikin satu film, tapi kita juga membangun semesta cerita yang saling terhubung. Kalau kalian tahu Marvel, nah itu dia, tapi ini versi lokal horornya. Yang kedua, itu adalah interactive horror experience. Nah, kita tuh bakal pakai fitur point of view dan branching narrative. Jadi di platform digital kami nanti, penonton tuh bisa memilih apakah mau lari ke arah hutan atau masuk ke rumah tua. Nah, pilihan kalian lah yang akan menentukan apakah kalian selamat dari genderuwo tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketiga, itu adalah spatial sound integration. Nah, ini yang paling seru nih. Karena kita bakal kerjasama dengan teknisi audio untuk menciptakan suara nafas atau langkah kaki genderuwo yang kerasa tepat di belakang telinga penonton, meskipun mereka cuma pakai earphone biasa. Nah, siapa yang bakal nonton? Nah, target pasar kita tuh adalah Gen Z dan milenial yang suka dengan tantangan. Nah, mereka tuh biasanya nggak cuma suka nonton doang, tapi mereka mau pamer pengalaman mereka nih. Makanya kita bakal memakai strategi marketing, yaitu adalah viral blast marketing. Kita bakalan pakai filter augmented reality di TikTok yang bisa memunculkan bayangan genderuwo secara realistis di belakang pengguna. Kita juga bakal bikin kampanye The Shadow Hunt di media sosial untuk membangun hype sebelum film dirilis. Selain itu, kita akan menyasar pasar internasional atau pasar global, karena mitologi Asia Tenggara itu punya daya tarik yang sangatlah eksotis. Genderuwo dengan segala kompleksitasnya punya potensi jadi ikon horor global seperti Slenderman kalau kalian tahu. Berikut adalah rencana kerja kami yang terbagi dalam beberapa fase. Nah, bulan 1 sampai bulan 4 itu adalah tentang riset mendalam ke desa-desa yang punya legenda asli genderuwo untuk menjaga keaslian cerita, serta mulai tahap praproduksi film pendek pilot. Kemudian dari bulan ke-5 sampai ke-8 itu adalah peluncuran film pendek interaktif pertama di kanal YouTube dan aplikasi khusus kami untuk mengumpulkan data preferensi penonton. Nah, pada tahun pertama kita akan produksi film layar lebar pertama, yaitu G Horror The Origin, dan peluncuran merchandise berupa model kit seperti robot tapi versi makhluk mitologinya. Nah, tahun kedua kita akan ekspansi ke horror tourism
kita akan buat pop-up escape room berbasis teknologi yang membuat pengalaman film ke dunia nyata. Jadi gimana nih? Bisnis ini tentu saja akan menghasilkan uang. Selain dari tiket bioskop dan iklan, kita punya model subscription content untuk cerita eksklusif, terus penjualan merchandise yang detail tinggi, serta lisensi karakter untuk game horror. Nah, tujuannya tuh simple banget, yaitu kami ingin membawa horror Indonesia untuk naik kelas dan bukan lagi dianggap film-film murahan, tapi sebagai sebuah karya seni yang canggih secara teknologi dan kaya secara budaya. Jadi apakah kalian siap bertemu dengan penghuni kegelapan? Saya Faza, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan tetap waspada. Kalau kalian merasa ada yang memperhatikan dari sudut ruangan, sampai jumpa.